Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya ingin berbagi dua video yang saya rekam sebagai oleh-oleh ibadah haji tahun 2023 ini, yaitu video tentang kondisi jamaah yang berdesak-desakan untuk berusaha mencium Hajar Aswad di Ka'bah, ya, di Baitullah. Jadi ini ada satu video, ini saya lakukan setelah saya selesai tawaf umrah wajib waktu itu, ya, umrah wajib haji. Saya mencoba mendekat lagi untuk mengambil video ini, ya, untuk oleh-oleh teman-teman, ya, yang mungkin pengen tahu kondisi kreditnya jamaah haji atau umroh yang ketika menunaikan ibadah haji atau umroh itu selalu salah satu usahanya adalah bisa mencium Hajar Aswad sampai berdesak-desakan seperti ini, teman-teman, ya. Ini ada seorang ibu-ibu, mereka mungkin selesai mencium Hajar Aswad atau apa, mau keluar dari kerumunan itu sampai tidak bisa. Mereka sampai ditarik-tarik oleh temannya dan sampai menjerit-menjerit, ya, karena dia terjepit di situ. Dan ini terjadi siang malam, teman-teman, ya, 24 jam, ya. Tidak ada sepinya seperti ini. Nah, tetapi memang kenapa sampai seperti ini? Jadi saya membaca beberapa hadis itu mengatakan begini. Mencium Hajar Aswad itu kesunahan. Jadi zaman Nabi dulu, Rasulullah saat ibadah haji mungkin juga umroh itu sempat mencium Hajar Aswad dan juga sempat mengusap dengan tongkatnya. Nah, diriwayatkan di situ barang siapa yang berhasil mengusap atau menciumnya Hajar Aswad, maka insya Allah dosanya akan diampuni. Kemudian yang kedua, Abu Bakar atau Umar, ya, itu pernah menyampaikan begini, bahwa batu Hajar Aswad itu adalah batu dari surga yang sebetulnya batu belaka, tetap tidak mencelakainya dan tidak berguna. Tetapi aku harus menciumnya karena aku melihat Rasul pernah menciumnya, gitu. Jadi katanya aku tidak akan mencium batu itu kalau tidak melihat Rasulullah pernah menciumnya. Intinya itu. Nah, itu fenomena batu Hajar Aswad ini. Nah, ini yang akhirnya diikuti oleh umat Islam sampai sekarang. Ketika ke sana harus mencium Hajar Aswad karena disunahkan dan fadilahnya sangat luar biasa. Tetapi teman-teman, memang untuk jamaah kita Indonesia tidak semudah membalikkan telapak tangan untuk bisa mencium Hajar Aswad. Karena Anda tahu sendiri dari video ini kondisinya seperti ini, berdesak-desakan siang dan malam, dan mayoritas yang berdesak-desakan itu adalah orang-orang jamaah Islam, jamaah haji atau umroh yang badannya gede, tinggi gede, orang-orang Pakistan, Yaman, Bangladesh, India, gitu, ya, Mesir, gitu, ya. Sehingga kalau kita Indonesia badannya pendek itu sangat tidak direkomendasikan untuk bisa ikut desak-desakan di situ. Pasti akan terjepit dan terinjak-injak, itu bahaya sekali. Nah, ini ibu-ibu yang badannya besar aja seperti ini, ya, mereka nggak bisa keluar sampai ditarik-tarik itu karena terjepit. Bayangin kalau kita ada di situ, teman-teman. Jadi ini kenapa begini? Karena gini, teman-teman, orang yang sudah mencium Hajar Aswad itu kan pengen keluar mundur, dia nggak bisa. Kenapa? Jamaah yang dari belakang itu semuanya menuju ke situ, tenaganya ke situ semua, sehingga yang mau keluar itu juga nggak bisa, kecuali ditarik temannya atau diangkat dilempar, itu loh kondisinya begitu. Jadi ini lihat nih, bapak ini yang pelontos-pelontos ini sudah memegang bibirnya Hajar Aswad ini. Dia nggak mau lepas ini karena dia ingin menunggu orang lain keluar dari itu dan mencium. Sementara yang mau keluar itu tidak bisa turun. Itu bisa terjepit di dalam itu orang yang mencium itu. Ya, itu kondisinya. Kemudian yang berikutnya, teman-teman, setelah Hajar Aswad itu ada yang namanya multazam. Multazam itu posisinya di sampingnya Pak Polisi ini. Itu lebarnya kira-kira 2 meter antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Ini pintu Ka'bah yang kuning ini, yang emas ini. Nah, di sela-selanya itu yang kosong itu disebut multazam. Ini juga tempat mustajab untuk berdoa. Maka jamaah haji biasanya selain berebut mencium Hajar Aswad juga berebut berdoa di situ. Tapi kebanyakan ibu-ibu yang kalau di multazam itu, ya. Tapi kalau bapak-bapak itu berebutnya di Hajar Aswad. Nah, itu polisi ada di situ tuh menjaga para jamaah supaya tidak berebut, supaya tidak terjepit, supaya tidak sirik, teman-teman. Nah, ini. Jadi askar yang ditaruh di situ itu menjaga supaya orang-orang tidak berbuat syirik di sekitar Ka'bah. Karena begini, teman-teman, saya sendiri menyaksikan beberapa kali, ya, dulu waktu umroh itu ada saja jamaah itu meskipun bukan orang Indonesia, mereka berarti kan orang asing, ya, ya masih ada, maaf ya, sikap-sikap kesirikan, kemudian